Halo? Ya, semua komputer di off-kan saja suaranya Ibu. Ya, suaranya bukan hanya di mute, tetapi suaranya di off. Suara komputernya di off-kan. Oh iya, saya yang dekat-dekat. Nah, ya, Nggak berikut, jadi maju. Ya mungkin agak mendekat dengan tadi speaker. terlalu jauh, butuhnya yang dekat Bu. SKL Permendikbud nomor Ya. 20 itu ini memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan, yaitu kreatif dan produktif. Kemudian nilai kasih, yaitu belah rasa, peduli. Budayanya, yaitu lembut hati, tabah hati, dan mencintai sesama. Kemudian profil Pancasila, gotong royong, berbineka global. Berdasarkan Permendikbud, SKL dari Permendikbud memiliki kompetensi pada dimensi sikap, yaitu berkarakter jujur dan peduli. Kemudian misioner, itu karakternya misteri dan apresiasi. Budayanya percaya kepada Tuhan, saleh. Kemudian profil Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. SKL berdasarkan Permendikbud memiliki kompetensi pada dimensi sikap, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu struktur teladan. Kemudian perumusan kompetensi dasar dan indikator yang akan dijabarkan di bawah ini, kami beri penjelasan terlebih dahulu bagaimana nantinya dalam merumuskan indikator. Ini penjelasan, ini dari sumber ini kami dapat. Nah, ini ada nilai-nilai inti yayasan. Jadi pertama, karakter, disiplin, jujur, budayanya, kebijaksanaan, dan berpengetahuan, teladan, baik, rendah hati, semangat. Profil pelajar Pancasila, mandiri, bernalar kritis. Kemudian aspek afektifnya itu kepercayaan diri, motivasi, dan sikap. KD-nya yaitu disiplin, itu datang tepat waktu, mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan tekun. Kemudian indikator, nah ini peserta didik datang sebelum, itu penyusunan indikator. Kemudian di aspek kognitif, kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman, KD-nya tidak menyontek, mengakui kesalahan, ini jujur. Jadi ini indikatornya, praksis moral, peserta didik tidak menyontek dalam mengerjakan ulangan, peserta didik mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Yang berikut, daya cipta. Nah, sikap bijaksana dan teladan, kemudian profil pelajar Pancasila kreatif, segi afektif, kepercayaan diri, motivasi, dan sikap. Kemudian kompetensi dasarnya, aktif dalam tidak menyontek. Tadi sudah sampai di mana? Aktif dalam kegiatan kelompok, peserta didik aktif, ini adalah indikatornya. Kemudian kepercayaan kepada Tuhan. Ya, jadi KD-nya itu berani. Selanjutnya psikomotorik, keterampilan dalam perilaku. Kemudian itu KD-nya mengungkapkan pendapat, kemudian menciptakan ide. Nah, ini ada indikatornya. Nah, peserta didik dapat mengungkapkan pendapat dengan bahasa yang sopan dan lugas. Peserta didik dapat menciptakan ide kreatif dalam proses pembelajaran. Bela rasa peduli, di lembut hati, tabah hati. Kemudian profil pelajar Pancasilanya, gotong royong, berbineka, yang global. Afektifnya, kepercayaan diri, motivasi, dan sikap. Nah, ini bela rasa peduli, itu tidak mengejek teman, mengunjungi dan mengumpulkan sumbangan. Kemudian ini adalah indikatornya. Nah, peserta didik ditambah saja.
Selanjutnya ada psikomotorik, memelihara sarana prasarana sekolah, indikatornya ini. Selanjutnya ada keterampilan dan perilaku, tidak melakukan aktivitas yang mengganggu ketenangan lingkungan sekolah. Jadi otomatis indikatornya adalah peserta didik tidak melakukan aktivitas yang mengganggu ketenangan. Berikut misteri dan apresiasi. Nah, percaya kepada Tuhan, itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, afektifnya kepercayaan diri dan motivasi dan sikap. Kemudian apresiasinya itu adalah memberikan dukungan, kemudian memberikan selamat. Nah, peserta didik dapat memberikan dukungan berupa tepuk tangan dan acungan jempol kepada teman yang melakukan hal baik. Indikator yang berikut, peserta didik dapat memberikan selamat kepada teman yang berprestasi dan melakukan hal baik. Selanjutnya psikomotorik, keterampilan dan perilaku. Nah, ini melaksanakan doa sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan. Doa pagi, yaitu peserta didik dapat melakukan doa sebelum sesudah kegiatan, ada doa angelus. Kemudian peserta didik dapat mengikuti kegiatan-kegiatan doa pagi dengan hikmat. Nah, selanjutnya ini kami ambil dari struktur yang ada. Kami jelaskan ini devosi kepada Bunda Maria, ada doa rosario, ada doa malaikat Tuhan dengan penjelasan-penjelasan, dengan sumber catatan kaki yang ada, novena 3 kali Salam Maria, doa Legio, Litani Santa Perawan Maria, persaudaraan Ratu Kongregasi, ini sumber-sumber yang kami akses. Selanjutnya ada berpihak pada yang miskin dengan penjelasan yang ada, sumber pun ada, tanggal dan waktu kami akses lengkap. Kemudian pemimpin yang melayani, ya, ini kami ambil. Ini adalah contoh, ada penjelasan-penjelasan dan seterusnya. Kemudian yang keenam, profesionalitas karya. Ini penjelasan saja dengan sumbernya. Nah, berikut ada desain buku. Jadi ini ada core value yayasan, buku core value dalam bahasa pendidikan, yaitu keutamaan Santo Santa Pelindung, tambah keutamaan sekolah dalam bahasa pendidikan, buku budaya yang diangkat itu akan menjadi pedoman. Nah, saya kira ini kita semua sama. Berikut bab 6 adalah strategi dan implementasi. Yang pertama ini intrakurikuler, yakni kegiatan utama yang dilakukan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Nah, ini dilakukan oleh guru peserta didik dalam jam pelajaran setiap hari. Nah, kegiatan ini dilakukan untuk mencapai tujuan minimal setiap mata pelajaran bidang studi. Saya kira itu yang ada tadi mata pelajaran. Kemudian ada desain instruksionalnya, ini ada penjelasan. Saya kira penjelasan, kemudian tujuan model desain instruksionalnya, ini ada desain pembelajaran. Nah, perlu didesain ini asumsi dasar untuk mendesain pembelajaran. Selanjutnya prinsip model desain instruksional. Nah, ada prinsip-prinsip dasar desainnya, ini ada penjelasan, ini adalah sumber kami. Nah, selanjutnya, nah ini ada seperti yang telah dipaparkan tadi, saya kira kita sama semua, ya dari core values itu, karakter yang ingin dibentuk dari mana. Kemudian ada project basic learning, saya kira penjelasan-penjelasan semua, base staging, ya penjelasan, sumber kami, project basis living dengan penjelasan dan sumber, critical thinking model, penjelasannya. Selanjutnya ini ada diagram critical thinking model, kemudian computational thinking, ini ada penjelasan dengan sumber kami dapatnya dari mana. Selanjutnya, inovasi rencana pelaksanaan pembelajaran, dalam hal ini RPP, ini adalah kami tampilkan
RPP yang digunakan itu sesuai dengan surat edaran Mendikbudristek yang memiliki komponen ini. Saya kira kita sudah tahu semua, identitas sekolah, mata pelajaran, kelas, materi, alokasi, tujuan, kompetensi dasar, materi, metode. Saya kira itu yang harus ada dalam RPP. Ini ada contoh RPP, kemudian kompetensi dasar, indikator pencapaian, ini semua adalah contoh. Sesuai dengan yang harus terdapat dalam RPP tadi. Itu komponen RPP ini hanya contoh-contohnya. Selanjutnya, ya jadi kita tahu bahwa di RPP itu kita bisa melampirkan itu ada beberapa kali pertemuan. Selanjutnya ini adalah penilaian, sikap, keterampilan, ya, kognitif, psikomotorik, dan afektif. Ini adalah contoh. Kemudian, nah ini ekstrakurikuler. Jadi kegiatan non pelajaran formal yang dilakukan oleh peserta didik di sekolah. Nah, kegiatan dilakukan di luar jam belajar kurikulum standar. Ini ada. Nah, jenis kegiatan yang ada di SMP Katolik itu ada pramuka. SKL-nya ini kami ambil dari penjelasannya ini, kemudian ada KD-nya, ada indikatornya, ada tujuannya, selanjutnya paduan suara, demikian juga ada kami temukan KD-nya, ada indikatornya, vokal group, basket. Selanjutnya kokurikuler. Nah, jadi kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler seperti yang kami lakukan itu kunjungan ke tempat-tempat wisata. Jadi ada SKL, KD, indikator, dan tujuan. Kalau di atas sudah ada tadi ini, tinggal ada kami mau lengkapi KIR dan UKS, ini masih nanti kami akan lengkapi. Ini ada di SMP Katolik Makale. Kemudian non-kurikuler, seperti ini ada doa Angelus, ini baru. Satu, meningkatkan iman dan takwa dengan KD yang ada indikator, kemudian masih ada kami akan tambahkan ini. Selanjutnya adalah bagian penutup dan selanjutnya adalah daftar pustaka. Ya, saya kira ini pemaparan singkat dari kami. Nanti masukan untuk perbaikan terhadap naskah yang kami buat dari Pastor Pak Agus, dan nanti diberikan kepada kami untuk perbaikan naskah kurikulum kami. Saya kira demikian Ibu, terima kasih kesempatan yang diberikan. Baik, terima kasih Ibu Astri. Ya, sama-sama. Baik Bapak Ibu, karena hingga sekolah di Toraja sudah memaparkan apa yang sudah dimiliki sampai hari ini mengenai dokumen kurikulum. Saya persilahkan langsung untuk coach kita Pak Agustinus Tanggana untuk memberikan arahan dan penguatan dari ketiga dokumen kurikulum yang sudah tampil di sore hari ini. Saya persilahkan Pak Agustinus. Terima kasih Bu Trisna. Baik, saya akan mulai dari Rembon dulu. Pak Petrus, minta tolong Pak penomoran halamannya tadi. Itu kata pengantar, kemudian daftar isi itu halamannya menggunakan Romawi kecil, Pak. Oke Pak, siap. Oke, saya lihat tadi masih menggunakan angka Latin, dia mulai angka 1 tadi sampai seterusnya terakhir. Ya, siap. Catatan kakinya saya diperhatikan juga catatan kakinya, termasuk dari Makale itu spasi di catatan kaki itu 1 spasi. Ada yang 2 spasi tadi, Bu Asri. Saya lihat tadi tabelnya Pak Petrus itu untuk struktur teladan ketika diturunkan yang nilai-nilai karakter itu bertambah 1 kolom, Pak. Iya, Pak. SKL. Ya, coba diperhatikan dari narasumber ini. Ini kan yang di atasnya yang dari narasumber ini, yang struktur teladan. Tabel Bapak tadi bertambah lagi, bertambah yang di sini nih. Iya, iya.
Dibuang yang SKL-nya di sini, Pak. Ya, dulu kami tambahkan itu Pak, karena ada yang dikirim yang terakhir itu revisi, yang memang tidak ada di dalam kolom tetapi ada di uraian dari atas, sehingga di paling terakhir itu ada SKL. Maka kami mencoba untuk menambahkan satu kolom. Tapi kalau memang seperti itu Pak, baik, saya kira masukan paling ini kita nanti keluarkan. Lepaskan aja itu ya Pak. Oke Pak, siap. Berikut Pak Andiang juga masih menggunakan istilah teman-teman. Saya belum tampil ya? Sorry. Saya share screen dulu. Iya, belum Pak Agus. Oke. Nah, ini. Tabel ini toh Pak. Ini yang Bapak ada tambahan tadi, ada SKL di sini lagi Pak. Oh iya. Yang atas ini, yang atas tadi ini udah. Iya, iya. Untuk Bu Asri. Iya, iya. Sekalian untuk Bu Asri, bab 5 ini Ibu Asri masih menulis struktur mata pelajaran teladan. Mata pelajarannya dibuang, Bu. Ya. Oke. Itu yang saya catat tadi untuk itu. Berikut tiga-tiganya tadi, hati-hati dalam penomoran susunannya dari atas Bapak Ibu. Kalau mau menomorkan, selesai bab menggunakan huruf besar ya, konsisten sampai bab terakhir itu gunakan itu. Jangan ada yang menggunakan huruf besar di atas, kemudian di bab lain menggunakan angka gitu. Jadi kalau menggunakan misalnya selesai bab 1, A, anak subbab pertama A, ya konsisten sampai terakhir itu menggunakan seperti itu Bapak. Iya. Bapak Ibu tadi. Jangan sampai ada yang menggunakan A di dalam, ada yang menggunakan nomor Latin, ada yang menggunakan 1.1, ada yang campur aduk di dalamnya kayak gado-gado. Berikut dari Minanga tadi ada uraian tentang kompetensi dasar tadi itu, saya tidak lihat sumbernya. Bu Marni. Halo Bu Marni. Iya, iya. Ada Ibu uraikan tadi itu kompetensi dasar adalah bla 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 bla. Apakah itu ada sumbernya atau tidak ada, Bu? Itu dicantumkan, Bu, kalau ada. Apalagi kalau Ibu ambil atau Pak Matius ambil dari apakah itu peraturan menteri atau undang-undang, pasti jelas di situ. Oh iya, oke. Ya. Nanti kami masukkan sumbernya, Pak. Iya. Apalagi ya? Ya, penomoran, huruf, tanda, simbol. Masih ada saya temukan tadi simbol di naskah kurikulumnya Ibu. Ada simbol-simbol lain, tanda panah, tanda apa. Ya. Oke. Antara Pak Andi yang tadi dengan Minanga masih ada kata keutamaan saya lihat di tabel. Ingat, Ya, keutamaan itu diganti nilai karakter kalau kita. Iya, iya Pak, ya. Ya. Oke, itu yang saya sampaikan. Terima kasih, Bu Trisna. Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Agus. Itu untuk teknis penulisan secara keseluruhan Pak Agus ya. Kalau mengenai isi yang ditampilkan dari teman-teman, adakah masukan Pak? Kalau Bagaimana bagaimana menggali budayanya, bagaimana menggali indikator praksis moralnya? Mungkin ada masukan dari Pak Agus. Oh ya, satu lagi Bu. Ya. Yang kemampuan yang mau disasar itu tidak harus di situ ada tiga-tiganya Bapak Ibu. Ya. Apalagi kalau misalnya gini, rata-rata yang kita mau bela rasa misalnya, nanti kita botak mencarikan itu indikatornya kalau kognitifnya mau kita cari di situ Bu. Makanya kan lebih kepada sikap ini sebenarnya. Atau 5S.
Lalu kita mau arahkan ke kognitifnya bagaimana indikatornya nanti kalau sapa itu ya, senyum itu ya. Makanya kita pilih dari apakah afektif atau psikomotorik atau kognitif. Tetapi rata-rata yang ada di situ kan kita mau sasar sebenarnya adalah yang menunjukkan sikap. Oleh sebab itu jangan dipaksakan diarahkan ke kognitif. Nanti kita botak mencarikan indikatornya itu tidak ketemu-ketemu. Nah itu, nah saya lihat dari 3 sekolah itu rata-rata ada 3 di situ. Afektif, kognitif, psikomotoriknya. Sampai disiplin juga itu mau mencari kognitifnya bagaimana. Apa mau menghitung disiplin waktunya misalnya. Mau dibuatkan indikatornya. Botak kita nanti Bu Asri. Cariin kata kerja operasionalnya untuk kognitif kalau sikap, Bu. Jadi maaf Pak Agus, jadi penilaian itu bisa 2, bisa 3, bisa 1. Ya misalnya, kalau misalnya tadi kan ada di situ bela rasa, Pak. Iya, iya. Apakah kita mungkin mau merumuskan indikatornya bela rasa di kognitifnya, Pak? Kan tidak bisa, Pak. Iya. Iya. Paling tidak nanti adalah sikap. Afektif ya kan? Iya, Pak, iya. Oke, sesuaikan di situ Bapak Ibu. Jangan paksakan bahwa satu budaya, satu sikap di situ tiga-tiganya tidak. Ya, oke, paham, Pak, paham. Iya. Sesuaikan ya. Iya, iya, Pak. Oke. Oleh sebab itu jangan heran nanti lihat tuh Belibis nanti satu-satu di situ. Iya. Ya, kemudian untuk penulisan SKL juga mungkin ya Pak Agus ya, lebih ke penyesuaian standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan Permendikbud yang dibagikan oleh narasumber sebelumnya. Oke, ya. Ya, terima kasih Pak Agus. Bagaimana Pak Agus? Cukup atau masih ada tambahan? Cukup. Cukup. Oke, kita ke sekolah di Makassar. Kita mulai dari Sudiang ya Pak. Sudiang, kemudian ke ya Pak. Romo Karol. Bagaimana dengan Romo Oh iya, Karol? ada masukan dari Romo. Silakan. Lanjut saja dulu. Terima kasih Pastor. Untuk di Makassar, kita akan mulai dari Sudiang, kemudian dilanjut Garuda. Kalau dari Garuda tadi sudah dipesan sama kepala sekolah bahwa yang menyampaikan dokumen kurikulum itu adalah instrukturnya, jadi Pak John Salut. Kemudian terakhir nanti di Belibis. Baik, untuk Sudiang, karena saya yang memaparkan. Ya silakan Ibu Trisna. Ini Pastor. Ya silakan Ibu Trisna memaparkan. Lah, kenapa materinya hilang? Semangat ya Bu Trisna. Ya sembunyi, masih sembunyikan dulu. Kepala sekolahnya bilang disembunyikan dulu. Itu memang kekasannya SMP Sudiang itu. Suka sembunyi-sembunyi dulu. Sembunyi-sembunyi. Mohon maaf, bisakah dari teman-teman 2 sekolah yang lain dulu? Mohon maaf Pak Agus. Dari Belibis dulu ya Pak Agus ya. Belibis. Saya sudah bilang tadi sudah sembunyikan. Atau dari Garuda dulu. Dari Garuda. Coba tanya dulu instruktur kami. Kalau mau ya mau, silakan. Kalau tidak mau ya. Boleh Pak. Boleh. Semua teman-teman di sini tertawa loh gara-gara Bu Trisna. Bisa ya Ibu Irna ya. Ibu Hamdana bisa ya Ibu. Bisa. Ibu. Terima kasih Ibu Hamdana. Oke, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator kepada SMP Katolik Belibis. Dalam hal ini yang akan menyampaikan adalah saudari kami, Irna. Dengan hormat disilakan. Ini boleh saling dorong ini.
Baik, selamat sore, Pastor dan Bapak Ibu guru. Jadi di sini saya akan mempresentasikan naskah kurikulum dari SMP Katolik Belibis. Naskah ini masih belum sempurna, namun sudah ada perubahannya sedikit. Banyak. Sudah banyak. Jadi langsung saja. Kemarin daftar isinya belum ada, sekarang sudah ada. Oh, tambahannya katanya itu. Daftar gambar juga dan daftar tabel. Langsung saja di bab 1 menjelaskan tentang landasan spiritualitas. Yang kemudian landasan filosofis yang kedua, kemudian sosiologis dan sosiologis antropologis. Di sini sudah ada sumbernya. Kemudian landasan aspek. Landasan psikologis. Di dalam landasan psikologis dimasukkan juga mengenai teori behavioristik, kami juga masukkan teori belajar kognitif, dan di bab 2 mengenai rumusan visi misi sekolah. Poin pertama itu visi misi sekolah, kemudian poin yang kedua itu visi Yayasan Paulus Makassar dan sekolah. Kemudian ada penjelasan visi Yayasan Paulus Makassar. Dan di bab 3 itu pembahasan tentang model kurikulum. Yang pertama dari model perencanaan kurikulum. Di mana ada prinsip kurikulum yang terbagi atas 2, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Kemudian di bab keempat, tujuan pendidikan, yang di sini kami masukkan penjelasan mengenai tujuan pendidikan Katolik, kemudian tujuan pendidikan nasional, dan tujuan pendidikan SMP Katolik Belibis, serta tujuan pembelajaran, dan di mana di dalam tujuan pembelajaran ini menjelaskan tentang ranah kognitif, taksonomi Bloom, dan juga ada revisi dari taksonomi Bloom pada tahun 2001. Kemudian di bab 5 struktur teladan, ini kami menambahkan masing-masing satu dalam masing-masing satu karakter dalam nilai inti. Yang pertama itu nilai inti dari unggul, yaitu karakter disiplin, di mana budaya sekolahnya yaitu tanggung jawab, dan kami cocokkan dalam profil pelajar Pancasila yaitu mandiri. SPL-nya itu memiliki keterampilan berpikir dan bertindak mandiri. Kemudian karakter berwawasan luas, budaya sekolahnya yaitu tanggung jawab. Profil pelajar Pancasilanya bernalar kritis, serta SKL-nya memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis. Kemudian karakter yang ketiga yaitu jujur, di mana budaya sekolahnya yaitu tanggung jawab. Yang kami cocokkan dalam profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis.
dan SKL-nya memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kritis. Kemudian yang kedua, nilai inti kreatif, yaitu karakternya, yaitu daya cipta atau inovasi, budaya sekolahnya, yaitu peduli lingkungan, profil pelajar Pancasila kreatif, dan SKL-nya yaitu memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif dan produktif. Kemudian karakter yang kedua dalam kreatif yaitu tanggap atau responsif, budaya sekolahnya yaitu peduli lingkungan, profil pelajar Pancasilanya yaitu bernalar kritis, dan SKL-nya memiliki perilaku yang mencerminkan sikap pembelajar sejati sepanjang hayat. Dan karakter yang ketiga dari kreatif yaitu tangguh, kami masukkan budaya sekolahnya yaitu percaya diri, dan profil pelajar Pancasilanya kreatif, serta SKL-nya memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, mandiri, dan produktif. Dalam nilai indikasi, yaitu karakter bela rasa, budaya sekolah toleransi, profil pelajar Pancasila yaitu bergotong royong, dan SKL-nya memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kolaboratif dan komunikatif. Kemudian poin karakter yang kedua yaitu empati, budaya sekolahnya toleransi, profil pelajar Pancasilanya bergotong royong, dan SKL-nya yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap, berkarakter, jujur, dan peduli. Kemudian karakter yang ketiga dari kasih yaitu solidar, budaya sekolahnya toleransi, profil pelajar Pancasilanya bergotong royong, dan SKL-nya memiliki perilaku yang mencerminkan sikap, berkarakter, jujur, dan peduli. Nilai inti dalam misioner yaitu karakter menyadari kehadiran Allah, budayanya religius, dan profil pelajar Pancasilanya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, serta SKL-nya memiliki perilaku yang mencerminkan sikap, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani. Kemudian karakter yang kedua apresiasi, budayanya toleransi, dan profil pelajar Pancasilanya berkebinekaan global. Kemudian SKL-nya memiliki perilaku yang mencerminkan sikap, berkarakter, jujur, dan peduli. Dan karakter yang ketiga dari inti misioner yaitu sukacita, gembira, dan optimis. Kami mengambil budaya sekolah yaitu cinta damai, dan profil pelajar Pancasila berkebinekaan global, dan SKL-nya itu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, kami masukkan yang C ini rumusan kompetensi dasar dan indikator. Dalam nilai inti unggul, nilai karakternya itu disiplin, budayanya tanggung jawab, dan profil pelajar Pancasila mandiri. Kemudian aspeknya afektif, yang dimana kepercayaan diri, motivasi, dan sikap. Kemudian indikatornya yaitu hadir dan mengikuti pembelajaran sesuai aturan sekolah, mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian nilai karakter yang kedua yaitu berwawasan luas, budayanya tanggung jawab, profil pelajar Pancasila bernalar kritis, dan aspeknya yaitu kognitif, di mana kognitif kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman. Kemudian indikatornya aktif bertanya dan menjawab selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua, membaca buku dan literatur lain terkait dengan materi pembelajarannya. Kemudian nilai karakter ketiga dari unggul ini yaitu jujur, di mana jujur budayanya tanggung jawab, profil pelajar Pancasila beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernalar kritis, dan aspeknya itu afektif, di mana kepercayaan diri, motivasi, dan sikap. Kemudian indikatornya yaitu menyampaikan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kedua, bersedia mengakui kesalahan, kekurangan, ataupun keterbatasan dirinya. Ketiga, tidak suka menyontek, tidak suka berbohong, dan tidak memanipulasi fakta. Yang kedua, nilai inti kreatif, yaitu nilai karakternya ada 3. Yang pertama, daya cipta atau inovasi, budayanya peduli lingkungan, profil pelajar Pancasilanya kreatif, aspeknya psikomotorik, di mana keterampilan dan perilaku, dan indikatornya aktif mencari sumber
belajar, kedua menyusun dan menulis laporan hasil kerja dan dengan rapi dan menarik. Kemudian yang kedua, tanggap atau responsif, budayanya peduli lingkungan. Profil pelajar Pancasila dari tanggap responsif ini yaitu bernalar kritis, serta aspeknya psikomotorik, di mana menjelaskan keterampilan dan perilaku. Kemudian indikatornya, yang pertama menyampaikan kesulitan yang dialami, kedua merespon dengan cepat dalam proses pembelajaran. Terus nilai karakter yang ketiga yaitu tangguh, budayanya percaya diri, profil pelajar Pancasilanya kreatif, dan aspeknya sama juga psikomotorik, menjelaskan tentang keterampilan dan perilaku. Kemudian indikatornya, yang pertama dapat beradaptasi dengan lingkungannya, kedua berani mengungkapkan pendapat, dan ketiga mampu bangkit dari situasi yang sulit. Nilai inti yang ketiga yaitu kasih. Nilai karakternya ada 3, yang pertama bela rasa, budaya toleransi, profil pelajar Pancasila bergotong royong, aspeknya yaitu afektif, di mana kepercayaan diri, motivasi, dan sikap. Kemudian indikator melaksanakan 2S, yaitu senyum dan sapa, dan kedua berbagi ilmu dengan orang lain. Kemudian nilai karakter kedua yaitu empati, budayanya toleransi, kemudian profil pelajar Pancasila bergotong royong, dan aspeknya afektif, kepercayaan diri, motivasi, dan sikap. Indikatornya berbicara sopan terhadap orang lain, yang kedua membantu orang lain. Kemudian yang nilai karakter kasih yang ketiga yaitu solidar, di mana budayanya toleransi, dan profil pelajar Pancasilanya bergotong royong, serta aspeknya ada 2 yaitu afektif, menjelaskan tentang kepercayaan diri, motivasi, dan sikap. Dan kedua psikomotorik, jelaskan keterampilan dan perilaku. Kemudian indikatornya yang pertama dapat memberikan rasa perhatian kepada teman-temannya, kedua setia kawan, ketiga mampu menolong teman yang dalam kesulitan. Nilai inti yang keempat yaitu misioner, di mana nilai karakternya yang pertama menyadari kehadiran Allah, budayanya religius, profil pelajar Pancasilanya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian aspeknya afektif, menjelaskan kepercayaan diri, motivasi, dan sikap. Kemudian indikatornya berdoa dengan sungguh-sungguh, membuat refleksi diri. Kemudian yang kedua apresiasi, budayanya toleransi, profil pelajar Pancasilanya berkebinekaan global, aspeknya afektif, menjelaskan kepercayaan diri, motivasi, dan sikap. Indikatornya itu menerima hasil karya orang lain, kedua memberi pujian atas keberhasilan orang lain, dan karakter ketiga yaitu sukacita, gembira, dan optimis, budayanya cinta damai. Kemudian profil pelajar Pancasilanya berkebinekaan global, dan aspeknya itu ada 2, afektif dan psikomotorik. Dan indikatornya yang pertama dapat bekerja dengan tulus atau ikhlas, dan kedua tidak mudah putus asa. Ini mungkin desain buku sudah dijelaskan kemarin. Kemudian bab 6 strategi implementasi, di mana ada kegiatan interkurikuler, kami menjelaskan di sini, dan ada beberapa model pembelajaran yaitu ID yang pertama, yang kedua model Assure, yang ketiga model Dig and Carry, dan penjelasan tentang project based basic learning. Mungkin dari naskah kurikulum SMP Katolik Belibis cukup sampai di sini, masih nanti kami tambahkan lagi. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Ibu Irna yang sudah menolong saya. Saya akan coba kembali, kita ke Sudiang, saya coba lagi ya, Pastor. Jangan alasan lagi ya.
Siap-siap Garuda, siap-siap Garuda. Bisa di stop share Bu Irna. Ya, Bu. Pak John Salut siap-siap memang Pak John Salut. Sudah, Bu. Pak Agus, saya punya masalah ini. Hilang lagi. Pas mau share ini, materiku tidak muncul di depan ini. Bagaimana solusinya? Oh, Materinya saya sudah buka. oh di share sudah share screen Bu Trisna? Iya, Bu. Iya, Sudah share screen belum? belum. Oh ya, share screen dulu. Sudah, Mbak. Mbak Dista sudah. Oh sudah. Ya. Enggak, dikirim di kolom chat saja. Nanti Mbak Dista bantu. Ya, saya bantu nanti Bu Trisna, enggak apa-apa. Tidak ada lagi alasan kalau begini, Rom. Kalau perlu saya yang share kali ini untuk SMP ke Anda Sudiang. Silakan. Ini grogi gara-gara jadi moderator kayaknya Romo. Mana Mi? Tunggu Pastor, tunggu. Pak Agus Pangga dulu, Pak Agus Pangga. Sudah siap Pak John Salut, Pastor? Oh mana? Pak John Salut dulu. Nanti Trisna share sudah dulu. siap dia, ya. Pastor. Sudah sama kepala sekolah, Pastor. Ini Bu Trisna sudah mengirim file, diteruskan Bu Trisna dulu atau dari sekolah lain Sudiang dulu? Oh, lagi close. Tidak sulit biasanya bisa. Ternyata ada yang ngechat Pak Adi ini langsung datengin saya Pak Adi. Bagaimana Pastor, saya ke Sudiang dulu atau ke Garuda? Ke Sudiang ya. Berhubung hari ini moderatornya saya. Ya moderatornya Bu Trisna. Sudiang dulu. Ini yang di-share Ibu Trisna baru ini bukan bukunya. Mana bukunya? Ini Excel. Excel yang dikirim. Pastor, secara umum yang kami mau jelaskan ada di situ, Pastor. Enggak, mau lihat bukunya lah. Nah, ya. Kasih sambil dikirim, biarkan Garuda dulu. Termasuk bukunya dikirim. Ya, Pastor. Garuda dulu kalau gitu. Kirim bukunya. Nanti ke Bapak Agustinus Pangga ya ini ya, yang presentasi. Iya, Pak John Salut. Pak John. Bagus. Bagus. Ya, silakan. Buah. Baik, terima kasih. Pak John Salut malu-malu, padahal dia yang susun ini buku. Ya. Aduh, bahaya. Baik. Kami ke daftar isi dulu. Nah, ini daftar isi. Jadi apa yang ada dalam naskah ini sudah daftar isinya. Kalau kemarin saya masih munculkan di landasan kurikulum ada landasan yuridisnya, sekarang sudah tidak ada. Kami ikuti yang dari yang kita sepakati. Yang pertama landasan spiritualitas, yang kedua landasan filosofis, ketiga landasan sosioantropologis, keempat landasan nipteks,
dan kelima landasan psikologis. Dalam naskah ini memang belum punya kaki nih, Pastor. Belum ada kakinya ini, artinya catatan kaki belum muncul, tetapi di daftar pustaka kami sudah munculkan sumber-sumber yang kami gunakan dalam menyusun naskah ini. Kemudian pada bab yang kedua, rumusan visi dan misi, ini bagian-bagian visi, kemudian misi, kemudian tujuan sekolah. Itu di bab 2 ada 3 bagian. Bagian A visi, bagian B misi, kemudian bagian C tujuan. Nah, kalau bagian A dan B ini itu kita ambil dari nota yayasan. Kemudian bagian C ini kami ambil dari buku, memang dari buku 1, buku KTSP yang kemudian masuk dalam naskah akademik. Itu kemudian yang kami pindahkan ke naskah kurikulum. Kemudian bab 3, model-model kurikulum. Yang pertama, model pengembangan kurikulum. Kemudian bagian B, tujuan pengembangan kurikulum. Bagian C, prinsip dasar pengembangan kurikulum. Pak Agus, itu Pak Agus, mohon maaf, mungkin bisa lanjut ke poin-poin yang lebih yang jadi fokus pembahasan kita hari ini, Pak Agus. Oh ya, sengaja saya tampilkan dulu daftar isi supaya kita lihat apa yang ada di dalamnya. Ya, saya berusaha pakai kacamata supaya besar-besar. Atau masih belum ya? Yang 21 itu ada artinya itu. Artinya sumbernya ada di halaman itu. Ya, supaya memudahkan untuk memberi catatan kaki. Kemudian ada manfaat kurikulum. Bab 4, tujuan pendidikan. Pertama, tujuan pendidikan Katolik. Kedua, tujuan pendidikan nasional. Ketiga, tujuan pendidikan SMP Katolik Garuda. Kemudian bab 5, struktur teladan. Bagian A, struktur teladan, struktur kurikulum SMP. Kemudian bagian B, ini salah munculin kayaknya. Kompetensi lulusan. Kemudian bab 6, strategi implementasi. A, intrakurikuler. B, kokurikuler. C, ekstrakurikuler. Kemudian yang terakhir ada non kurikuler. Nah, ini salah kutip lagi nih daftar isi. Nah, ini isinya. Jadi sekali lagi ini kami memang belum munculkan catatan kaki, tapi ada sumbernya yang telah kami munculkan di daftar pustaka. Ke bagian yang, nah ini sudah umum di bab 4 ke bab berapa ini? Ini saya minta Pak John Salut tampil ini karena saya setengah mati lihat ini. Kita ke yang kolom-kolom. Nah, ini yang tadi manfaat. Nah, kalau ini dari struktur pemerintah ini. Masih dari pemerintah, kutipan.
Nah, ini yang tim kami mencoba merumuskan dulu seperti ini, perumusan kompetensi dasar dan indikator. Yang pertama, unggul, kemudian kreatif, kemudian kasih, ada juga yang mereka rumuskan dalam bentuk kolom. Nah, ini kolomnya, struktur teladan. Jadi ada unggul, kemudian nilai keutamaan kami masih pakai, ini berarti tim kami belum mengganti ini jadi karakter, kemudian budaya, kemudian profil pelajar Pancasila, kemudian SKL Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Nah, yang pertama di unggul, nilai ke karakter atau nilai keutamaan, disiplin, kemudian budaya, peserta didik sebagai pembelajar dapat memahami perilaku disiplin dalam kehidupan sehari-hari, mengisi daftar hadir 10 menit sebelum pembelajaran dimulai, memakai seragam sesuai aturan sekolah, kemudian profil pelajar Pancasilanya mandiri, SKL-nya yang kami nilai efektif, afektif atau sikap. Kemudian yang kedua, jujur, peserta didik sebagai pembelajar dapat berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Subnya mengerjakan tugas dan ulangan dengan kemampuan sendiri, mengumpulkan hasil pekerjaan sendiri. Kemudian profil pelajar Pancasilanya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian SKL-nya masih pada bagian afektif atau sikap. Kemudian kami juga sudah menambah, jadi ini pertama disiplin jujur itu masih yang dari nota yayasan, kemudian kami menambah dapat dipercaya. Peserta didik sebagai pembelajar memiliki akhlak mulia dengan menampilkan sikap yang dapat dipercaya dalam menjalankan tugas yang dikerjakan. Bertanggung jawab membayar uang sekolah yang diberikan oleh orang tuanya. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Profil pelajar Pancasila akhlak mulia, kemudian SKL-nya masih efektif. Kemudian yang kedua kreatif, ini juga sepertinya kami sudah menambah. Yang pertama daya cipta masih dari nota yayasan, kemudian kedua partisipatif, kemudian yang ketiga dapat dipercaya. Nah, nilai yang kami nilai masih pada bagian efektifnya, kalau di atas metakognitif. Kemudian pada bagian berikut kasih juga kami sudah menambah cinta tanah air dan berbangsa. Peserta didik sebagai pembelajar memiliki sikap melestarikan alam. Kemudian profil pelajar Pancasilanya kebinekaan. Kemudian pada bagian misioner juga kayaknya kami sudah tambah. Yang terakhir kami tambahkan bersyukur. Peserta didik sebagai pembelajar memiliki sikap ikhlas
dalam menghadapi setiap masalah. Kemudian profil pelajar Pancasila berakhlak mulia SKL juga lebih kepada sikap atau afektifnya. Nah, ini desain buku, memang kami tidak tahu mau kerja bagaimana yang desain buku. Sehingga yang kami munculkan hanya seperti ini. Ya, kami sudah saling berdiskusi, desain buku itu seperti apa, dilihat dari bidang seni. Pak John katakan desain buku itu bagaimana caranya mendesain buku supaya buku itu jadi menarik, jadi bukan pada isinya tapi pada bagian luarnya supaya buku itu menarik. Jadi kami kebingungan sehingga kami tidak tahu apa yang kami buat, ya kami munculkan hanya seperti ini. Kemudian pada bab 6, strategi implementasi. Nah, ini intrakurikuler. Intrakurikuler ini pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas yang dilakukan secara reguler. Kami mengutip dari program yang dimunculkan oleh pemerintah. Kemudian bagian B-nya ada kegiatan lokal. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikulum untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah yang materinya tidak sesuai menjadi bagian dari mata pelajaran lain dan atau terlalu banyak sehingga harus menjadi mata pelajaran tertentu. Jadi muatan lokal. Kemudian ada kegiatan kokurikuler. Kegiatan ini pada umumnya mendukung kegiatan intrakurikuler. Jadi pada bagian kokurikuler ini yang kami rencanakan misalnya kunjungan ke tempat-tempat wisata. Kalau di sini kami tulis studi wisata terutama ke tempat-tempat bersejarah. Nah, ini mungkin satu kali dilakukan kemudian dinilai oleh banyak mata pelajaran. Yang ketiga ada kegiatan ekstrakurikuler, ada pengembangan diri, ada bersifat wajib, ada bersifat pilihan. Jadi yang bersifat wajib ini kami masih mengikuti dari kurikulum sebelumnya yaitu kegiatan pramuka. Kami belum tahu dalam kurikulum prototipe ini apakah pramuka itu masih bersifat wajib atau sudah pilihan atau bagaimana, sehingga kami menampilkan kutipan dari K13. Kemudian ada kegiatan pembiasaan. Nah, pembiasaan ini ada yang sifatnya spontan, ada yang sifatnya rutin. Sifatnya spontan misalnya kerja bakti, bakti sosial. Membiasakan 5S. Baik. Sanggang kita nang tayo menatiru Pak Agus Pangga ke bahasa keadaan. Senyum sapa, salam sapa sopan santun, peduli lingkungan. Oh, itu Pak Agus Pangga sudah tidak bisa lihat apa-apa ini. Diperbesar hurufnya Pak Agus. Oh, hilang sih. Oh, hilang. Lanjut Pak John. Teksnya ada di sana, Pastor. Makanya saya tidak tahu bagaimana share. Kita tunggu sebentar dari Pak Agus.
Sepertinya Pak Agus sulit masuk ini Pak, Pak Agus. Lanjutkan aja Sudiang dulu, Bu. Itu sinyalnya dia keluar itu. Ya, kalau begitu kita lanjutkan ke SMP Katolik Sudiang. Pak Kepsek, mohon izin Pak, saya Iya. bantu jelaskan, saya bantu paparkan. Ya, silakan Ibu Trisna. Terima kasih Pak. Ibu Trisna lah. Bisa di-share, Ibu Trisna? Masih sama. Saya bisa dibantu Ibu Dista. Ini saya bantu. Malu-malu kita tampil. Wah, halaman berapa Ibu Guru? Saya aja Romo enggak apa-apa loh Romo. Udah. Oh iya. Pastor, yang Excel tadi Pastor, kalau secara garis besar Lihat dulu tuh garis besar. materi-materi yang mendukung pembuatan dokumen kurikulumnya kami itu sudah kami paparkan dari pertemuan-pertemuan yang lalu, Pastor. Nah, Tidak sebentar. banyak perubahan. Sebentar, ini saya langsung ini. Ini Kuntoro Adi ini, Romo Kuntoro ini dokumen gereja ini, bukan beliau yang buat ini. Jadi harus diberi, ini kan ini dokumen yang dikeluar di tahun 2014 ini ini tentang pendidikan masa kini dan masa depan. Ini dikeluarkan oleh Kongregasi Pendidikan Vatikan ini. Ini Romo Kuntoro, mereka penerjemah. Baik, Oh, Pastor, kami akan perbaiki. Nah, ini juga, ini Romo Hardawiryono ini dia menerjemahkan Gravissimum Educationis, karena ini dokumen Konsili Vatikan kedua. Jadi itu nih kalau pas yang dapat ini ya. Pastor, ini kami kayak seminar hasil ini, Pastor. Sorry Pak Agus ya, saya langsung tangani dulu ini. Kalau saya kira dari saya, karena di bagian situ saja yang dokumen gereja. Pak Agus Tanggana. Bagus sekali nih. Bagaimana Pak Agus? Ya Romo, Ini yang dikomentari Romo tadi di naskah akademik saya kemarin dikomentari juga Mas Hendy, tetapi saya tidak tulis nama penulisnya, yang saya tulis nomor serinya Romo. Oh, nah, Mas Hendy mengatakan tadi yang judul aslinya ditaruh. Nah, ya. Bu Trisna kayaknya naruh yang terjemakannya Romo. Ya. Ya. Ini bab 4 tujuan pendidikan. Oh, belum selesai ya? Iya, Pastor, belum. Nah, silakan Pak Agus. Tadi yang mana yang dicari Ibu Trisna? Itu penyampaian dokumen kurikulum dari kami, Pastor. Sebenarnya yang pokok yang kami mau
paparkan hari ini itu ada di file Excel tadi. Jadi memang secara umum materi-materi, teori-teori pendukung untuk membuat dokumen kurikulum memang sebelumnya kami sudah paparkan, Pastor, dan itu tidak berubah sama sekali. Daftar pustakanya juga sebenarnya sudah lengkap, tetapi ada memang bab yang sama sekali belum kami buat. Itu contohnya tadi di bab yang tujuan pendidikan itu, Pastor. Nah, waktu di in-house training kemarin kami menyempatkan waktu kami mumpung kami berkumpul bersama dengan guru-guru, Pastor, jadi kami mencoba membuat struktur teladan. Mohon maaf, Pastor, yang sinergi, yang sheet keduanya, Pastor, sinergi, ya, yang itu, Pastor. Nah, berbeda dengan teman-teman yang ada di Toraja tadi, kalau kami itu aspeknya itu betul-betul kami cuman fokus ke satu aspek saja. Contoh kayak nilai karakter disiplin, aspek yang kami mau nilai itu di bagian afektif saja. Kami fokuskan untuk satu aspek. Kemudian berwawasan luas itu kognitif, sehingga itu memudahkan kami untuk lebih fokus. Kami lebih fokus mencari indikator-indikatornya nanti. Kemudian di jujur itu lebih ke afektif dan seterusnya nanti sampai di bawah. Jadi yang kami tekankan bahwa di setiap nilai karakter yang kami punya, kami hanya memberikan satu aspek dan indikatornya itu berfokus pada aspek yang kami berikan di situ. Kemudian budaya-budaya yang kami punya, karena kemarin itu sempat dikomentari oleh narasumber dan diarahkan lebih ke budaya kearifan lokal, sehingga kami mencoba untuk menggali budaya-budaya apa kira-kira yang mempunyai yang bisa kami terapkan, yang bisa kami internalisasikan di SMP Katolik Sudiang. Karena kami masih berada di bagian dari Kota Makassar, meskipun itu Pastor selalu bilang lebih jauh Sudiang daripada Jakarta, tetapi kami masih berada di dalam Kota Makassar, Pastor, sehingga ada beberapa budaya Makassar yang kami sepakat untuk kami terapkan di SMP Katolik Sudiang. Salah satunya itu adalah budaya Siri. Filosofinya nanti kami akan jelaskan di dokumen kurikulum. Kemudian ada juga yang disebut dengan budaya Tabe. Bukan hanya sekedar tabenya, tetapi bagaimana filosofinya nanti kami akan jelaskan di dokumen kurikulum tersebut. Kemudian ada dua budaya yang kami ambil dari asal Toraja, yaitu tarian Pagelu yang lebih ke kreativitasnya. Kemudian di budaya musik bambu ini kami sinergikan dengan nilai inti misioner. Ini kami sinergikan dengan nilai inti misioner dengan tujuan itu ucapan syukur, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, bagaimana kami bersyukur. Tapi semua itu nanti akan kami jelaskan di dokumen kurikulum, Pastor. Sedangkan indikatornya masih banyak kolom-kolom yang masih kosong, sama seperti yang Pak Agus tadi bilang. Sedangkan satu aspek saja ini sangat susah kita cari indikatornya, apalagi lebih dari satu aspek. Itu dari kami, Pastor. Mungkin mohon maaf ada tambahan dari kepala sekolah, Pak. Iya, jadi ini budaya-budaya yang kita kembangkan itu mungkin Anda bertanya-tanya itu musik bambu kenapa dikasih masuk. Ini kami sudah pesan waktu ke Toraja. Jadi kita sudah pesan sehingga musik bambu kami kembangkan di Makassar. Jadi mudah-mudahan bisa kami kembangkan sehingga menjadi satu daya tarik untuk sekolah kita di Makassar. Jadi saya pikir ini nanti pasti banyak yang suka, termasuk siswa, orang tua, karena mungkin satu-satunya sekolah di Makassar yang bisa tampilkan musik bambu, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Dan kami sudah pesan kemarin supaya dibuatkan. Kemudian yang berikut itu masih banyak bolong-bolong, memang agak berat kami rumuskan itu indikatornya. Jadi, tetapi kami sepakat bahwa kami akan selesaikan sebelum batas waktu yang sudah ditentukan. Terima kasih. Nih. Baik, terima kasih Pak Kepsek. Itu pemaparan kami dari SMP Katolik Sudiang. Berikutnya, karena 3 sekolah dari Makassar sudah selesai, sekarang sudah pukul 18.00 ya waktu Indonesia Tengah. Sepertinya
kelompok 2 memanfaatkan betul waktu yang ada Pak Agus. Jadi 1 jam ke depan ini bisa juga lebih, bisa juga kurang. Kami serahkan semuanya kepada coach kami Pak Agus untuk memberikan penguatan kepada kami, begitu juga kepada pastor. Silakan Pak Agus. Saya duluan ya Romo. Ya, silakan Pak Agus. Saya mau ke Belibis dulu. Setelah kita IHT pulang dari Toraja, saya cek permasalahannya teman-teman dari Belibis itu yang banyak dikoreksi adalah naskah yang jadi. Sehingga ketika diberikan yang kolom-kolom itu, ternyata yang banyak mereka koreksi termasuk pada saat itu dia diskusikan banyak adalah tentang visi dan misi kita lama. Kemudian naskah-naskah yang kutipan-kutipan pada naskah kurikulum itu banyak mereka kritis. Tetapi ketika masuk ke tabel untuk disuruh memberikan masukan mengisi tabel yang kosong itu nampaknya tidak jalan memang dari Belibis. Jadi ini yang saya lihat bahwa teman-teman saya di Belibis itu Romo, dia mampu memberikan komentar kalau sudah jadi, tetapi untuk mendesain itu susah sekali Romo. Jadi itu masukan untuk Belibis, sehingga ketika saya tanya yang Bu Hamdana sama instruktur, dia bilang yang dikoreksi banyak itu mulai dari visi misi kita sampai naskah-naskah. Bahkan urutan undang-undang yang saya tulis di dalam catatan kaki itu karena mungkin mereka tidak tahu bahwa catatan kaki otomatis itu mana yang duluan di atas, dia akan berikan nomor dulu. Dia bilang kenapa yang undang-undang duluan ditulis dulu di nomor itunya, tapi untung tadi disampaikan oleh instruktur. Nah, itu hambatannya di situ, sehingga kolom-kolom yang seharusnya ada terisi, didiskusikan banyak seperti yang dilakukan Sudiang itu selama IHT itu hampir tidak ada yang masuk. Ada 2 poin kayaknya yang bertambah di situ. Itu yang untuk teman-teman di Belibis. Kemudian untuk Pak Agus dan teman-teman di Garuda, saya akan sersirin dulu Pak. Ya, terpental, nggak tahu kenapa tadi lari. Iya. Oh, sudah ada kembali ya? Ya, sudah. Untuk implementasinya itu Pak, mulai dari kokurikuler itu nanti narasumber kita Pak Heri mengharapkan supaya kita buat dalam bentuk tabel seperti ini Bapak. Oh ya. Supaya nanti itu sudah jelas indikatornya sudah ada di situ, jangan di poin-poin itu yang mulai ya ini Pak, ada ekstrakurikuler tabelnya seperti ini nanti Pak diisi. Yang Bapak tadi uraikan sudah ada kokurikuler di situ, ada ekstrakurikuler. Nah, dibuatkan tabelnya seperti ini kolom-kolomnya. Untuk yang itu. Termasuk yang non-kurikuler, ya. Kayak ini ada. Memang semua di yang 4 bagian itu belum ada kolom-kolom. Ya. Belum ada kolom, ya. Baru teorinya ya. Ya, betul. Oke. Itu yang baik, ya. Saya tambahkan. Kemudian tadi masih di halaman atas Pak, masih ada pendahuluan, saya lihat naskahnya Pak. Masih ada di atas bab 1 pendahuluan baru landasan saya lihat. Ya. Oke, dihapus. Nah, itu. Cukup Bu Trisna. Kalau untuk Sudiang itu tadi dikomentari Romo. Ada untuk Sudiang 1. Bisakah yang musik bambu itu nanti ditersendirikan dalam ekstrakurikuler Bapak Ibu? Iya, saya kira kalau memang saya lihat di paparan teman-teman dari sekolah lain itu memang dikasih tersendirikan itu dimasukkan dalam ekstrakurikuler. Mungkin memang lebih baik kita masukkan di ekstra Ibu Trisna itu musik bambu. Iya Pak. Halo Ibu Trisna. Iya Pak. Iya, jadi mungkin memang sebaiknya dimasukkan di situ
karena nantinya itu supaya bisa kita atur waktunya di situ. Iya Pak. Itu tambahan saya aja dari untuk Sudiang. Ya, terima kasih Pak Agus. Dari Pastor? Ya, terima kasih Ibu Trisna dan Pak Agus. Saya melihat memang ada beberapa hal yang masih harus kita bereskan, terutama saya perhatikan tadi di struktur kurikulum, ya, termasuk KD itu perlu dilengkapi. Kita masih punya waktu cukup panjang, ya, dalam hitungan cukup panjang dalam arti lebih dari 24 jam. Tetapi itu berarti jangan beristirahat dulu sebelum segala-galanya selesai, ya, karena tanggal 24 nanti kita sudah harus bereskan, jadi sebaiknya diselesaikan, ya. Teman-teman yang belum beres, ada baiknya nanti kita tunjukkan tanggung jawab kita lah untuk membereskan naskah ini. Tadi yang pertama sudah masuk hari ini itu naskah kurikulum saya sudah dapat kirimannya, naskah kurikulum dari SMP Katolik Nonongan. Jadi, nanti silakan, ya, silakan Pak Agus cek lagi nanti dan teman-teman. Itu saja dari saya mengenai teknis, lalu isinya tadi kan pada Pak Agus. Gitu. Demikian dari saya, Ibu Trisna. Baik, terima kasih Pastor. Baik Bapak Ibu guru, kepala sekolah, kita sebenarnya masih punya waktu, tetapi jika memang tidak ada lagi yang ingin disampaikan, kita bersyukur karena atas kebersamaan ini kita mendapat banyak pengetahuan baru dari coach kita, begitu juga masukan dan penguatan dari Ketua Yayasan Pastor Karol. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Pastor. Dengan demikian, Ibu Dista, tugas saya sudah selesai. Percepat. Saya kembalikan kepada Ibu Dista. Terima kasih Ibu. Baik, Bu Trisna, terima kasih. Bukan saya yang memberi tugas ya, Bu Trisna ya. Tidak tahu saya siapa yang memberi tugas itu. Bagus kok Bu Trisna, luar biasa. Kita tepuk tangan untuk persamaan kita di sore hari ini. Hasil FGD kami bersama Romo Karol tadi menjelang pulang 30 menit. Bagaimana kalau kita membelajarkan teman kita? Berarti besok Keras semangat. tahun depan gantian ya Pak Agustinus Tanggana ya, di rolling ya Bapak ya, dari sekolah lain ya, moderator ya. Siap. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, instruktur dan guru-guru yang ada di belakang itu, sepertinya dari Makale. Apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, sudah cukup. Kami ucapkan terima kasih kepada Romo Karolus, Bapak Agustinus Tanggana yang sudah memberikan peneguhan untuk kita semua. Kemudian saya juga secara khusus berterima kasih kepada Ibu Trisna yang sudah berkenan menjadi moderator kita bersama. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Kepala Sekolah, instruktur sekolah, dan Bapak Ibu guru yang masih berada di sekolah mungkin ya, itu dari Makale, masih di sekolah ya Bapak ya? Bapak Paulus masih, ya? Bu. Masih. Ya, terima kasih sudah. Sebentar lagi itu munculkan makanannya itu. Tiap makan malam dia di sana ini. Iya, sepertinya ada makanan